tangkal kabajaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut gerpadu duaan calik dina iu pinus sempal kunyon cuma rita ngabeda rasa katresna numbar kasono numbar kadede numbar kanyaan kurang dua Sabelas Rabiul Awal mapai tangkal kabajaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut keur urang duaan calik dina iu pinus sempal guyon cuma rita ngabeda rasa katresna ngumbar kasono ngumbar kadede ngumbar kanyaan urang tuaan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Samti Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat lalu, mudah-mudahan dilancarkan rezeki dan keberkahan. Amin. Bagi kemarin-kemarin yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, jodoh yang satu chemistry, satu jiwa ya, sebelum kedatangan perang dunia ketiga. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, dengan sujud kita dan doa kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le, selamat sore, selamat siang, selamat kapanpun saudara menonton episode ke-34 perjalanan ke Tanah Bromo, Tengger Semeru le. Nah, kebetulan episode ke-34 ceritanya pulang dari Tanah Bromo. Loh, kok pulang? Jadi ceritanya panjang pemirsa ya, tapi memang akan dipersempit ya. Jadi ceritanya memang pulang dari Tanah Bromo ke Kota Malang dengan Damri pemirsa. Karena sejatinya memang keliling-keliling Tanah Bromo ya, ke sana kemari keliling-keliling. Jadi tempat-tempat destinasinya banyak sekali. Namun sayangnya ketika mau edit video ya, ternyata banyak file yang korup pemirsa, file yang hilang juga. Jadi ya seadanya. Oleh karena itu, bagi saudara yang penasaran ya destinasi apa aja di Gunung Bromo dan juga sekitarnya termasuk Semeru, saudara ya datang aja ke Tanah Bromo ini pemirsa. Tanah Bromo, Tengger Semeru. Waduh, dari Wonokitri sampai Ranukumbolo. Oleh karena itu ya mohon maaf, nah jadi sebagiannya gara-gara file korup ya tidak semua terdokumentasikan. Ya memang harap bagi saudara yang penasaran datanglah ke Tanah Bromo ini. Nah, episode ke-34 memang pulang dengan Damri yang sama ya, TikTokan pemirsa. Jadi paginya berangkat, sorenya pulang pemirsa. Waduh, dengan Damri dari Wonokitri ke Kota Malang dengan ongkosnya 12.500 per orang. Ya kalau kali 3 jadi 36.000 pemirsa. Ini walk it dan murah pemirsa. Namun sayangnya kursi Damri ini ya sold out pemirsa, penuh pemirsa. Oleh karena itu tadinya memang mau menginap beberapa hari di Tanah Bromo ini, karena berhubung Damrinya sudah di booking orang. Waduh, hari-hari berikutnya sudah di booking ya, ada lagi 5 hari kemudian pemirsa. Waduh, kalau 5 hari kemudian amsyong pemirsa, karena banyak aktivitas. Waduh, oleh karena itu yang tersedia ya hari itu juga. Jadi mau tidak mau sorenya harus pulang dengan Damri yang sama pemirsa. Pulang dari Wonokitri ke Kota Malang. Waduh, sayangnya angkutan umum yang pulang pergi dari Bromo ke Malang hanya ada Damri pemirsa. Dan Damrinya hanya ada satu kali saat itu ya, satu kali keberangkatan dan satu kali pulang setiap hari pemirsa. Dan itu dipesannya lewat online pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ketika memang pulang kursi duduknya juga acak-acakan pemirsa. Waduh, karena memang kursinya yang tersedia cuma itu pemirsa. Memang ada di depan ya, Bibi dan Ray ada di belakang pemirsa. Waduh, dan semua kursinya penuh pemirsa. Kebanyakan yang penumpang hari ini naik dari Wonokitri ke Malang itu penumpang yang sudah stay
beberapa hari di Gunung Bromo. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 malam pemirsa. Waduh, cuman Mamang yang tiktokan ya, datang dan kemudian pulang pemirsa. Waduh. Begitu juga dengan Mas Joko ya, yang ikut rombongan dengan Jeep Hardtop dengan rappernya Mas Hendra. Waduh, Mas Joko stay di Bromo karena dapat tiket dambrinya esok hari pemirsa. Waduh, lain cerita dengan Mamang ya, tak dapat tiket untuk esok hari, dapat tiketnya hari ini. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi meskipun tiktokan, waduh, dan juga banyak file yang korup yang tak bisa diedit, waduh, tapi Mamang menikmati perjalanan ke Tanah Bromo ini. Waduh, bagi kalian yang penasaran destinasi wisata apa aja selain yang ditayangkan oleh Mamang, ya tinggal tugas saudara ya, keliling-keliling aja di Tanah Bromo. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kali ini episode ke-34. Mamang sedang naik damri untuk pulang ke Kota Malang dari Tanah Bromo dan singgah dulu di kota Kecamatan Tosari. Kecamatan Tosari di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Tosari merupakan salah satu kecamatan dekat Gunung Bromo. Salah satu desa dari Kecamatan Tosari adalah Wonokitri. Memang sudah sempat ya datang ke Wonokitri, gerbang masuk ke Tanah Bromo. Dan episode ke-34, mobil damrinya sempat berhenti dulu ya untuk naik turunkan penumpang di Kecamatan Tosari. Merupakan kecamatan yang kebanyakan warga suku Tengger. Jadi warga suku Tengger yang beraktivitas berniaga dan pusat perdagangannya ada di Kecamatan Tosari ini. Nah, kalau Mamang lihat Kecamatan Tosari ini mirip dengan salah satu kota di pegunungan Himalaya ya, antara Tibet, Bhutan, dan Nepal pemirsa. Oleh karena itu Kecamatan Tosari dikenal juga dengan Nepal Van Java pemirsa, karena bangunannya mirip-mirip Nepal, di mana dibangun di atas tebing-tebing curam pemirsa. Waduh, tebing-tebing curam yang tinggi ya, dan juga berkabut. Di Kecamatan Tosari ramai sekali karena memang ini adalah ibu kota kecamatan pemirsa. Yang namanya ibu kota kecamatan ya pusat perdagangan ya, ramai kotanya di sini. Jadi mirip masuk kota di Nepal ya, karena vibes-nya adalah Nepal pemirsa. Waduh, jadi Indonesia itu unik ya. Ada gurun pasirnya yaitu Pasir Berbisik Bromo dan Parangtritis, ada padang sapananya di Bromo dan juga Taman Nasional Baluran di Banyuwangi dan juga Nusa Tenggara Timur. Juga ada puncak esnya, es abadi di Pegunungan Jayawijaya Kartens di Papua. Waduh, apalagi Indonesia terkenal dengan negara tropis. Nah, kalau saudara ingin merasakan vibes-nya Nepal, salah satunya ada di Tosari ya, di kaki lembah Gunung Bromo. Waduh. Dan yang paling unik ya, ketika mobil damri ini untuk menaikkan penumpang sempat berhenti dulu dekat dengan acara pernikahan suku Tengger atau warga Tengger. Oleh karena itu Mamang sempat menyaksikan ya upacara suku Tengger dari dalam mobil damri. Namun sayangnya Mamang sempat memvideokan, tapi ketika diedit ya videonya korup pemirsa. Waduh, hanya ada wajah Mamang saja. Sebenarnya ada videonya ya, upacara adat tepat ketika mobil damri berada di acara resepsi pernikahan warga Tengger. Nah, karena kebetulan salah satu tamunya akan naik mobil damri ini. Jadi warga Tengger ini kebanyakan adalah agama Hindu pemirsa. Dengan membaca mantra dan ritualnya itu mirip-mirip dengan vibes-nya yang ada di Bali. Oleh karena itu warga Tengger atau Gunung Bromo ini ya, warga Bromo ini yang ada di Tosari ya berasa di Bali juga pemirsa. Waduh, vibes-nya Bali ya. Bali di atas awan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Kecamatan Tosari
ibu kota Kecamatan Tosari, Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan. Itu artinya memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara, amin. Selain itu, video ini tayang ketika pada masa sang Presiden Macan Asia, pemirsa. Beliau adalah Bapak Prabowo Subianto. Ya insya Allah ya, dengan kepemimpinan beliau akan memajukan negeri ini menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, terbebas dari hama-hama, dan menjadi negeri superpower dan juga negeri yang menyelamatkan lingkungan. Ya insya Allah negeri kita akan menjadi negeri makmur dan superpower seperti Macan Asia zaman dulu, pemirsa. Kalau dulu pernah Macan Asia, zaman Nusantara pernah jadi singa Asia, ya insya Allah sekarang pun akan bangkit lagi menjadi Macan Asia yang bisa menggaungkan ke dunia. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video episode ke-34 sedang diedit, Mamang sedang menyaksikan bencana alam di Pulau Sumatera, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mamang turut berduka dan bela sungkawa atas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mudah-mudahan bencana ya segera berlalu, segera pulih kembali, dan tidak terjadi lagi, pemirsa. Tidak terjadi lagi bencana, karena sejatinya yang Mamang lihat ya di video ya, di berita-berita, ternyata bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ini akibat ulah hama pengkhianat, pemirsa, yang merusak alam dan lingkungan. Akibatnya ketika terjadi perubahan cuaca, ada hujan ya, maka terjadilah bencana longsor, bencana banjir bandang dengan gelondongan kayunya. Bahkan ada gelondongan kayunya bertulisan, waduh, itu artinya bahwa kayu-kayu yang mati, yang menjadi gelondongan itu bukan karena mati bunuh diri, pemirsa, karena bukan roboh karena lapuk, karena memang ditebang oleh hama-hama pengkhianat, pemirsa. Yang mudah-mudahan hama-hama pengkhianat segera diberantas, pemirsa, karena merugikan bangsa dan negara kita. Yang namanya hama itu benalu, pemirsa. Hama rayap, kalau hari ini merusak kusen jendela, mungkin esok akan merusak satu rumah, pemirsa. Waduh, meruntuhkan rumah, pemirsa. Waduh, kalau hari ini merusak satu pulau Sumatera, mungkin esok akan merusak seluruh Nusantara, pemirsa. Seluruh negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena yang namanya hama kalau tidak diberantas ya beki jadi-jadian, pemirsa ya. Aduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak sang Presiden Macan Asia bisa memberantas hama-hama yang merusak bangsa dan negara, pengkhianat ya, yang merusak alam sehingga menyebabkan bencana. Karena kalau kita menghentikan hama itu, insya Allah kedepannya Indonesia tidak akan terjadi lagi bencana yang demikian, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang doakan mudah-mudahan kembali pulih bencananya dan tidak terjadi lagi bencana lagi di tanah air kita. Amin. Mamang berdoa kepada siapapun yang menonton video Mamang episode ke-34, mudah-mudahan bisa berkunjung ke Tanah Bromo dengan menikmati keindahan dan dengan hati senang. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menikmati perjalanan pulang dari Gunung Bromo ke Kota Malang bersama Damri. Waduh, Mamang akan sedikit cerita. Ternyata di Gunung Bromo ini pernah disinggahi oleh backpacker abad ke-15, pemirsa. Waduh, beliau adalah Pangeran Pajajaran, putra mahkota Raja Pajajaran, Raja Sunda Galuh, pemirsa. Waduh, beliau putra mahkota yang dinobatkan akan menjadi penerus Raja Pajajaran. Namun
beliau menolak pemirsa, malah menjadi seorang resi backpackeran keliling-keliling tanah Jawa, bahkan sampai ke Bali. Dalam perjalanannya sempat singgah di Bromo pemirsa. Waduh, beliau dikenal dengan Prabu Jaya Pakuan. Waduh, dan juga dikenal juga sebagai Amang Lalayan dan juga Jakalalana pemirsa. Saudara tahu Jakalalana? Waduh. Mungkin kalau kata Jakalalana pada bulan Desember 2025, saudara akan mengetahui di berita pemirsa, karena ada kereta api pariwisata yang melayani antara Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Waduh, yang dikenal dengan Jakalalana, yang sudah diresmikan oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Nah, berbicara tentang Jakalalana, ternyata adalah seorang julukan bagi Pangeran Pajajaran yang backpackeran ke tanah Jawa, keliling-keliling tanah Jawa. Waduh, dan juga sampai ke Bali. Dalam perjalanannya sempat singgah di Gunung Bromo pemirsa, singgah di ibu kota Mojopahit. Waduh, bahkan beliau juga singgah di tempat daerah yang dikenal dengan Bubat. Bubat adalah daerah sakral antara Jawa dan Sunda, sakral antara Sunda dan Majapahit, antara Pajajaran dengan Majapahit. Kenapa? Karena dulu ada peristiwa perang Bubat pemirsa, yang menyebabkan renggangnya antara kerajaan Sunda Pajajaran dengan Mojopahit, antara orang Sunda dengan Mojopahit. Tapi berkat beliau datang ke Bubat, waduh, akhirnya disatukan kembali pemirsa. Beliau ya tak anti Mojopahit, bahkan beliau datang ke Bubat disambut oleh Raja Majapahit. Berkat beliau, permusuhan antara Sunda dengan Mojopahit berakhir pemirsa. Jadi yang namanya mitos ya, mitos koton katanya Jawa dan Sunda sulit disatukan, baik itu pernikahan dan sebagainya gara-gara perang Bubat. Padahal sudah diselesaikan pemirsa pada masa seorang backpacker keturunan Raja Sunda yang keliling-keliling tanah Jawa ini pemirsa. Dan kelak beliau pun akan singgah di Gunung Bromo. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kira-kira siapakah yang mendapatkan julukan Jakalalana pemirsa? Jakalalana. Waduh. Saudara penasaran? Tonton sampai tamat ya di episode ke-34. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dan membosankan dengan channel Mamang, ya simple. Suka tonton, tak suka ya jangan tonton ya. Jangan bikin teroris pemirsa. Waduh, tak suka ya juli-juli doang nggak boleh tuh. Bagi suka tonton, tak suka jangan tonton pemirsa. Karena kuota internet saudara pun ya tak tercover dana hibah, tak tercover dana purbaya pemirsa. Waduh, tak tercover dana desa pemirsa. Jadi bagi saudara yang tak suka dengan Mamang ya jangan tonton, karena kuota internet saudara tak tercover apa-apa pemirsa. Apalagi meminta ke Mamang. Waduh, Mamang akan mencari wifi gratis untuk mengupload video ini. Oleh karena itu bagi saudara yang suka dengan channel Mamang episode ke-34 atau bikin penasaran ya tonton sampai tamat. Siapapun yang menonton sampai tamat ya, karena Mamang belum jadi presiden. Waduh, Mamang hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara mudah-mudahan dilancarkan rezeki, menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Atau mudah-mudahan kelak ya keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton di episode ke-34 perjalanan epik ke Tanah Bromo. Selain itu Mamang pun berbicara bukan omon-omon ya, tak omon-omon, tak asal pelangga-plongo pemirsa. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai
sumber atau informasi atau pendapat yang mungkin agak berbeda dengan Mamang, ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau company pemirsa, tak berbau-bau teroris ya, tak berbau-bau KKB pemirsa. Waduh, apalagi Mossad yang Divide et Impera atau bikin rusuh pemirsa. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian ya, bukan bikin keonaran. Jadi bagi saudara yang bikin keonaran, mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain. Mamang sebagai admin akan men-skip, karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari retizen.republika.co.id dengan judul artikel Kisah Perjalanan Pujangga Manik edisi 14 Oktober 2024, ditulis oleh Dihan Alia. Waduh. Seorang bangsawan dari kerajaan Sunda yang hidup sekitar abad ke-15 hingga ke-16, dikenal sebagai salah satu penyair dan pelancong spiritual yang mengabadikan perjalanan dalam bentuk syair. Perjalanan ini ditulis dalam bentuk manuskrip lontar dan menjadi salah satu sumber penting bagi pemahaman untuk memahami geografi dan budaya di Jawa serta di Bali pada masa itu. Kisah perjalanannya tidak hanya mencerminkan semangat pertualangannya, tetapi juga pencarian makna spiritual yang mendalam. Latar belakang Pujangga Manik juga dikenal sebagai Prabu Jaya Pakuan atau dikenal dengan Amanggalayan dan juga Jakalalana. Waduh. Beliau adalah kalangan bangsawan, kalangan putra mahkota kerajaan Sunda Pajajaran. Waduh, putra mahkota pemirsa yang tinggal di Pakuan Pajajaran yang sekarang ibu kotanya di Bogor. Meskipun ia seorang putra mahkota, Pujangga Manik memilih untuk meninggalkan kehidupan istana, tak ingin jadi raja, bahkan tak ingin menikah pemirsa. Beliau ingin lalayaran, waduh, berkelana pemirsa, keliling-keliling tanah Jawa dan Bali, waduh, keliling-keliling Nusantara, waduh. Beliau meninggalkan kehidupan istana dan dunia untuk menjadi seorang pertapa dan penyair. Keputusan ini didorong oleh keinginan untuk memahami makna hidup, memahami dunia, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pujangga Manik memulai perjalanan spiritualnya dengan tekad untuk melakukan semedi, tapa brata, dan mempelajari agama serta kearifan lokal alias budaya selama berkelananya. Memang sebenarnya sudah bahas tentang Pujangga Manik ketika edisi perjalanan ke Bali pemirsa, bahwa Pujangga Manik pun perjalanannya sampai ke Bali pemirsa. Waduh. Jadi Jakalalana di sini adalah Pujangga Manik atau dikenal juga dengan Prabu Jaya Pakuan karena beliau aslinya ya akan dinobatkan menjadi presiden pemirsa, menjadi raja di Pajajaran. Waduh, tapi beliau menolak pemirsa. Menolak untuk jadi raja, malah memilih menjadi backpackeran, keliling-keliling, menjelajahi dan berkelana ke berbagai tempat, bahkan keluar Tatar Sunda, bahkan keluar tanah Jawa pemirsa, keluar Pulau Jawa. Waduh. Konon katanya ya kelilingnya itu sambil konten pemirsa, konten abad ke-15. Seperti apakah konten abad ke-15? Jadi apa yang dia lihat, kemana dia pergi ya, tempat dan juga peristiwa dan keadaan ditulis dalam sebuah syair lontar yang dikenal dengan manuskrip atau naskah Pujangga Manik. Waduh, naskah ini ternyata ada di London pemirsa, di Universitas Oxford, karena pada abad ke-16 Inggris berhasil membawa manuskrip ini, dan manuskrip ini berasal dari tanah Pajajaran, tanah Sunda pemirsa, dan sekarang disimpan di Oxford University of London pemirsa. Waduh, di Inggris. Waduh. Tapi meskipun demikian kita bisa menikmati ya perjalanan sejarah backpackeran ala
Bujangga Manik lewat tulisan syair-syairnya. Waduh. Jadi aslinya Bujangga Manik ini adalah seorang konten kreator yang healing dan backpackeran keliling-keliling tanah Jawa dan Bali, pemirsa. Kalau menurut Mamang, beliau ini sudah jadi hobi, pemirsa. Waduh. Diangkat menjadi raja, malah ya healing-healing, pemirsa. Malah backpackeran keliling tanah Jawa, pemirsa. Apalagi dalam ceritanya bahwa Prabu Jayapakuan ini akan dinikahkan oleh ibunya kepada seorang putri Raja Pajajaran, pemirsa. Tapi malah beliau menolaknya, malah pergi backpackeran, pemirsa. Backpackeran ke tanah Jawa. Tujuan backpackeran Prabu Jayapakuan berbeda dengan zaman sekarang, pemirsa. Kalau zaman sekarang tujuannya untuk healing, untuk menyenangkan, buat konten ya, di-upload sosial media. Tapi bagi Jayapakuan, Prabu Jayapakuan atau dikenal dengan Bujangga Manik, beliau keliling-keliling ya, tanah Jawa dan Bali hanya untuk mencari makna hidup dan spiritual. Waduh. Untuk spiritual, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan melihat dunia luar. Waduh. Sambil belajar memahami ya budaya lokal, budaya kearifan lokal yang ia temui dan bangsa-bangsa serta suku-suku yang beliau lewati. Waduh. Dalam perjalanannya ia mengunjungi banyak tempat brata suci atau tempat suci di Pulau Jawa dan Bali dan mencatat semua pengalamannya dalam bentuk yang penuh dengan deskripsi geografis dan sosial budaya. Tulisannya berupa syair-syair, pemirsa. Nah, tulisan syair-syair itulah ciri konten kreator ya atau backpackeran abad ke-15 atau abad-abad zaman dahulu, pemirsa. Awal perjalanannya menyusuri Jawa Barat. Perjalanan Bujangga Manik dimulai dari ibu kota Sunda, Pajajaran, yang saat itu ada di Bogor, yang dikenal dengan Pakuan Pajajaran. Ia melintasi berbagai tempat di Jawa Barat, termasuk gunung-gunung, sungai, dan kota-kota penting pada masa itu. Dalam perjalanannya, Bujangga Manik seringkali menggambarkan keindahan alam yang ia lewati. Beberapa tempat yang disebutkan dalam perjalanannya termasuk Gunung Gede, Gunung Salak, serta Sungai Ciliwung yang mengalir di dekat Pakuan. Dari catatan Bujangga Manik kita bisa memahami bagaimana ia menyaksikan kehidupan masyarakat Sunda pada masanya, termasuk membawanya hingga ke daerah Parahyangan yang ia gambarkan sebagai tempat dengan keindahan alam yang luar biasa. Nah, Parahyangan ini kemungkinan adalah daerah Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, dan Cianjur. Penjelasan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga ya dijelaskan dalam Bujangga Manik, karena Bujangga Manik pun ya pergi ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur setelah penyelesaian penjelajahannya di Jawa Barat. Bujangga Manik melanjutkan perjalanan menuju Jawa dan Yogyakarta. Sepanjang perjalanannya ia mengunjungi berbagai candi dan situs keagamaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Jadi agama Hindu dan Buddha pada masa itu masih kuat, pemirsa ya, masih banyak. Waduh. Termasuk di daerah-daerah tanah Jawa. Karena saat itu kerajaan Mojopahit masih berdiri, pemirsa. Salah satu tempat penting yang dikunjungi oleh Bujangga adat istiadat, tempat praktek keagamaan dan kondisi alam di sekitarnya. Ia juga mencatat keberadaan berbagai pura dan tempat suci yang menjadi pusat spiritualitas bagi penduduk setempat. Perjalanan di tanah Jawa dari Jawa Barat ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur, ia melewati beberapa daerah penting seperti Semarang, Demak, Manik adalah Candi Borobudur yang saat itu sudah menjadi pusat ziarah agama Buddha. Selain itu ia juga mengunjungi Candi Prambanan, sebuah kompleks candi Hindu yang megah yang sekarang berada di perbatasan Yogyakarta Klaten, pemirsa. Bujangga Manik menggambarkan kekagumannya terhadap arsitektur candi-candi ini dan membayangkan sebagai karya besar manusia yang mencerminkan kecintaan mereka pada spiritualitas. Perjalanan berlanjut ke Jawa Timur.
di mana Bujangga Manik mengunjungi beberapa gunung seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, ya saat itu Gunung Brahma, waduh, karena orang Sunda ya Brahma, orang Jawa berarti Bromo bisa. Gunung-gunung ini dianggap sebagai tempat suci oleh masyarakat setempat dan Bujangga Manik seringkali bermeditasi di tempat-tempat ini. Bahkan di salah satu tempat di Gunung Brahma atau Bromo ini, Bujangga Manik bermeditasi. Kemudian pindah ke Semeru dan bermeditasi di sana. Lalu perjalanan pun dilanjutkan ke arah timur lagi sampai ke Blambangan atau Banyuwangi, lalu melintasi Pulau Dewata, sampailah di Bali pemirsa. Bujangga Manik melanjutkan perjalanan ke Bali, pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata karena kekayaan spiritual dan budaya Hindunya. Bujangga Manik tinggal di Bali selama 2 tahun pemirsa. Waduh, 2 tahun ya. Kemudian Bujangga Manik melakukan perjalanan keliling-keliling backpackeran spiritual sebanyak 2 kali. Yang pertama, Bujangga Manik keliling-keliling tanah Jawa sampai ke Pemalang. Dari Pemalang kembali lagi ke Pakuan lewat laut. Waduh, karena rindu dengan sang ibu. Lalu karena sang ibu memerintahkan untuk menikah dengan gadis keturunan raja. Waduh, Bujangga Manik menolak. Nah, dari penolakan itulah Bujangga Manik malah minggat pemirsa dari Pakuan. Waduh, malah minggat untuk backpackeran kedua kali. Nah, backpackeran kedua kali inilah Bujangga Manik sampai ke tanah Bali pemirsa. Jadi Bujangga Manik ini backpackeran mencari sesuatu spiritual hidup, karena yang dikunjunginya adalah tempat-tempat suci, bukan tempat-tempat keramaian atau senang-senang pemirsa. Tapi yang uniknya beliau ini backpackeran keliling tanah Jawa karena tak ingin menjadi raja dan menikah dengan seorang putri. Waduh, kalau Mamang mungkin agak lain pemirsa ya. Kalau Mamang jadi Bujangga Manik ya lebih baik jadi raja dan menikahi putri. Lalu diajak keliling-keliling tanah Jawa, keliling backpackeran, mungkin sampai ke Nusantara. Waduh. Tapi dalam pikiran Bujangga Manik lain pemirsa. Beliau malah memilih menjadi seorang resi, ya, seorang yang mencari spiritual hidup. Resi di sini mungkin ibaratnya seorang pertapa pemirsa. Beliau akan pergi ke setiap tempat suci di tanah Jawa dan Bali. Waduh. Jadi daripada menikah dan menjadi raja, lebih baik menjadi seorang pertapa. Oleh karena itu, dalam jejak perjalanannya Bujangga Manik hanya mengunjungi tempat-tempat suci pemirsa, tempat-tempat sakral, dan menuliskan ya perjalanannya lewat tulisan yang dikenal dengan naskah Bujangga Manik. Naskah Bujangga Manik merupakan salah satu naskah berbahasa Sunda kuno yang memuat kisah perjalanan seorang tokoh bernama Bujangga Manik mengelilingi tanah Jawa dan Bali. Naskah ini ditulis pada daun nipah dalam puisi naratif berupa lirik yang terdiri dari 8 suku kata, dan saat ini disimpan di perpustakaan di Universitas Oxford sejak tahun 1627. Waduh. Bujangga Manik seluruhnya terdiri dari 29 lembar daun nipah yang masing-masing berisi sekitar 66 baris kalimat yang terdiri dari 8 suku kata. Waduh. Jadi itulah warisan dari Bujangga Manik untuk Nusantara pemirsa. Namun sayangnya sekarang masih yang aslinya masih berada di Oxford pemirsa. Ya mungkin suatu saat pemerintah Indonesia bisa mengembalikan naskah tersebut ke tanah air, karena sejatinya naskah Bujangga Manik ini adalah warisan leluhur bangsa Indonesia, termasuk leluhur orang Sunda. Salah satu perjalanannya Bujangga Manik pergi ke daerah Mojopahit dan sempat singgah di Gunung Brahma, dan sampailah ke Gunung Brahma pemirsa. Gunung Brahma dalam bahasa Jawa ya atau bahasa Jawa dikenal dengan Gunung Bromo, karena Gunung Bromo ini berasal dari Brahma. Nah, dari Brahma Bujangga Manik pun ya berkelana sekitaran Gunung Brahma atau Bromo, sampailah
ke daerah yang dikenal dengan Gunung Watangan atau kita kenal Bukit Teletabis ya, Bukit Savana, Pasir Berbisik, sampailah ke Gunung Semeru pemirsa. Dan bersemedi di Gunung Semeru. Jadi sebelum Mamang backpackeran ke Gunung Bromo, ternyata orang Sunda pertama yang datang ke Gunung Bromo adalah Bujangga Manik pemirsa. Cuman yang bedanya kalau Mamang datang ke sini hahaha ya, foto-foto, buat konten, menikmati alam ya, senang-senang, happy. Waduh. Tapi kalau Bujangga Manik datang ke Gunung Bromo untuk bersemedi pemirsa, untuk beribadah ya, untuk spiritualnya. Oleh karena itu beliau mencari tempat-tempat suci dan bersemedi. Kisah perjalanan Bujangga Manik yang paling unik adalah ketika Bujangga Manik pergi ke ibu kota Mojopahit pemirsa. Waduh, di mana saat itu sebelum kedatangan Bujangga Manik, kerajaan Mojopahit dengan Sunda Pajajaran bermusuhan pemirsa. Karena dahulu ada peristiwa yang dikenal dengan Perang Bubat pemirsa. Perang antara kerajaan Sunda Pajajaran dengan Mojopahit, antara orang Sunda dengan orang Jawa pemirsa. Dari Perang Bubat inilah orang Jawa dan Sunda renggang, bahkan banyak mitos bahwa orang Jawa dilarang menikah dengan orang Sunda. Begitu juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu Sunda dan Jawa bermusuhan saat itu. Pantang bagi orang Sunda datang ke Mojopahit, begitu juga orang Mojopahit pantang untuk datang ke Sunda pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Sunda dan Mojopahit sempat renggang karena peristiwa Perang Bubat. Perang Bubat sendiri terjadi pada tahun 1279 Saka atau tepatnya 1357 Masehi, di mana perang ini terjadi di wilayah Mojopahit. Ketika Perang Bubat di Mojopahit sedang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Sedangkan di pihak Sunda dipimpin oleh Maharaja Linggabuana. Gara-gara Perang Bubat inilah maka terjadilah kerenggangan antara Sunda dengan Mojopahit, bahkan bermusuhan. Orang Sunda pantang untuk datang ke Mojopahit. Begitu juga sebaliknya pemirsa. Waduh. Namun beberapa abad kemudian keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada masa Prabu Brawijaya V atau Raja Kertawijaya, pemimpin Mojopahit pada abad ke-15, dan juga Bujangga Manik atau Prabu Jayapakuan, cucu cicitnya Prabu Linggabuana. Waduh, malah datang ke Mojopahit, berpekran, menikmati dan juga berkunjung ke tempat di mana terjadi Perang Bubat, yaitu daerah Bubat. Waduh. Semenjak peristiwa Perang Bubat ya, keturunan orang Sunda, apalagi keturunan putra mahkota, putra raja, dilarang datang ke Mojopahit. Malah ini Bujangga Manik datang ke Mojopahit, malah datang ke tempat di mana kakek buyutnya terbunuh di wilayah Bubat, yaitu dekat wilayah Mojopahit. Putra mahkota Pajajaran yaitu Bujangga Manik yang ketika itu sedang backpackeran malah datang ke Mojopahit pemirsa. Waduh. Dilansir dari sindonews.com dengan judul artikel Kisah Perang Bubat antara Mojopahit dengan Sunda di lapangan ibu kota, ditulis oleh Averista Midada, edisi 3 Juli 2023. Perang Bubat merupakan peperangan antara rombongan pengantin kerajaan Sunda dan pasukan Mojopahit ketika hendak melakukan pernikahan. Saat itu rombongan Sunda hendak menyerahkan putih Raja Dyah Pitaloka Citra Resmi untuk dipersunting oleh Prabu Hayam Wuruk dari Mojopahit. Tetapi keinginan Gajah Mada, yaitu Mahapatih Mojopahit, membuat semuanya berantakan pemirsa. Dan terjadilah huru-hara yang dikenal dengan peperangan di daerah Bubat.
Lokasi Bubat konon digambarkan oleh Kitab Negara Kertagama sebagai wilayah kekuasaan Mojopahit. Lokasinya konon sebagai padang rumput savana yang mirip-mirip savana yang ada di Gunung Bromo ini. Atau jangan-jangan di Gunung Bromo ini dulunya namanya Bubat pemirsa. Konon padang savana padang rumput di sebelah utara kediaman kerajaan yang digunakan untuk acara olahraga, acara alun-alun dan banyak acara pemirsa, atau gelar pasukan atau menerima tamu agung. Sumber lainnya dalam Kidung Sundayana, salah satu naskah kuno dari Sunda, menggambarkan bagaimana Bubat merupakan pelabuhan sungai dari ibu kota Mojopahit. Alhasil, Bubat menjadi tempat pertemuan para pedagang yang tengah berniaga di Mojopahit. Sebagaimana dikutip dari Perang Bubat 1279 Saka atau 1357 Masehi, membongkar fakta kerajaan Sunda versus kerajaan Mojopahit. Nigel Burroughs, seorang naturalis asal Inggris yang berganti nama Hadi Sidomulya, dalam Napaktilas Perjalanan Empu Prapanca menyebut Bubat berada di sebelah selatan Kali Brantas, mungkin desa Tempuran, dahulu terletak 10 km di sebelah utara ibu kota Mojopahit. Nah, ibu kota Mojopahit ini diperkirakan ada di Trowulan, Mojokerto. Jadi saudara kalau ingin pergi ke ibu kota Mojopahit, ya datanglah ke kecamatan Trowulan, Mojokerto pemirsa. Ada sisa-sisanya. Nah, di sekitaran itulah ada daerah yang namanya Bubat. Nah, diperkirakan juga sekitar 8 km ke arah barat daya pelabuhan di Canggu, pelabuhan di Sungai Brantas. Ada nama Canggu. Sementara sumber lain menyatakan bahwa Bubat terletak di desa Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tempat tersebut semula difungsikan oleh Gajah Mada untuk mengatur pasukan Mojopahit. Selain itu, tempat tersebut semula digunakan untuk pelaksanaan upacara seradah di mana Raja Majapahit dan raja bawahannya atau raja-raja lain yang hendak bertemu dengan Raja Majapahit berkumpul pemirsa. Waduh. Bubat juga dijadikan tempat diselenggarakan hiburan rakyat selama sebulan penuh atau dikenal dengan alun-alunnya Mojopahit. Di daerah Bubat inilah terjadi peristiwa Perang Bubat, perang antara Raja Sunda dan juga pasukan Sunda dengan Raja Majapahit dan juga patihnya Gajah Mada akibat kesalahpahaman pemirsa. Memang sebenarnya sudah bahas tentang peristiwa Perang Bubat. Jadi bagi saudara yang penasaran seperti apakah kronologis Perang Bubat, ya saudara bisa tonton episode keempat dalam perjalanan ke Tanah Dewata pemirsa. Atau mungkin saudara ya bercerita di channel yang lain pemirsa. Waduh. Nah, yang memang bahas ya perjalanan Bujangga Maniknya pemirsa. Dimana setelah Perang Bubat ya, orang Sunda itu pantang untuk pergi ke Mojopahit, apalagi ke daerah Bubat pemirsa. Namun lain cerita dengan Bujangga Manik, malah datang ke sana pemirsa. Kira-kira ada apakah dengan Bujangga Manik? Jejak Bujangga Manik datang ke Bubat atau datang ke ibu kota Mojopahit itu ditulis dalam naskah Bujangga Manik ya, cerita Bujangga Manik. Dalam catatan naskah perjalanan Bujangga Manik diketahui pernah mengunjungi ibu kota kerajaan Mojopahit. Lapangan Bubat yang disebutkannya menjadi petunjuk kuat keberadaan dirinya sesudah melewati 4 daerah. Selepas dari Kali Brantas, selepas Jombang ia berjalan ke timur hingga mencapai Trowulan. Di sana ia tinggal di Bubat. Dari Bubat, Bujangga Manik berjalan menuju Manguntur di wilayah kota Praja Mojopahit. Ia mencatat nama-nama Dharma Anar, Karangkajraman, Karangjaka, dan Palintahan. Dari nama-nama itu hanya Palintahan yang memiliki petunjuk sebagai Palintahan, nama wilayah di Tenggara Gunung Penanggungan atau sering disebut dengan Pawitra. Selepas Gunung Penanggungan, Bujangga Manik berjalan menuju Gunung Brahma, yaitu Gunung Bromo. Jadi ketika ke Gunung Bromo,
Bujangga Manik ini terlebih dahulu mengunjungi Mojopahit pemirsa. Konon katanya selama di Mojopahit ada petunjuk kalau ingin beribadah atau spiritualitasnya tinggi ya, maka harus mengunjungi Gunung Penanggungan dan Bromo serta Semeru. Bujangga Manik pun berjalan menuju Gunung Brahma atau dalam bahasa Jawanya Gunung Bromo. Sebelum mencapai Lesan, ia berjalan ke arah Gending atau kini sebelah timur Probolinggo. Di antara dua daerah ini ia menyeberangi Cirabut, Wahangan, Kalipinangan. Dari sini ia melanjutkan perjalanan menuju Gunung Arum, yaitu Gunung Ringit yang terletak di sebelah barat Panarukan di Lurah, daerah Telaga Wurung. Ya, kemudian Gunung Ijen dan Gunung Raung. Jadi artinya setelah dari Gunung Bromo, Gunung Semeru, Bujangga Manik ini pergi ke arah timur, yaitu ke daerah Blangbangan. Setelah melewati Gunung Raung di Blangbangan, Bujangga Manik sampai ke Balungbungan atau kita kenal sekarang Blangbangan atau kita kenal juga Banyuwangi, yang semua berupa bandar laut cukup besar. Ia berlayar menuju Bali. Selama di Bali, Bujangga Manik tinggal 2 tahun di Bali pemirsa, dan keliling-keliling Bali. Keliling-kelilingnya ke tempat suci pemirsa. Setelah 2 tahun, Bujangga Manik pun kembali lagi ke tanah Jawa, menaiki kapal yang hendak pergi ke Palembang. Kapal ini cukup besar. Diperkirakan kapal ini adalah kapal dari Sriwijaya pemirsa. Waduh, saking besarnya Bujangga Manik pun menulis deskripsi tentang gambaran kapal tersebut. Dari Bali ia kembali ke Jawa dengan kapal Jung. Panjangnya 25 deva dan lebarnya 8 deva. Deva berapa meter ya? Deva itu 2 meter pemirsa. Ia berlayar dari Jawa ke Palembang dan Parayaman. Mungkin Pariaman ya. Nahkodanya bernama Balasagara. Namun Bujangga Manik tidak pergi ke Palembang, hanya berlayar di Selat Bali. Bujangga Manik turun di Blangbangan atau Banyuwangi. Lalu resi itu atau Bujangga Manik itu berjalan kaki menuju Pandan Galun. Kemudian berjalan kaki ke daerah Gunung Watangan atau sebelah timurnya Puger, dekat Pulau Nusa Barung atau kita kenal dengan Lumajang. Lalu ke Sarampon dan Sadeng dan Kenep. Dari Kenep, Bujangga Manik menyisir sisi selatan Gunung Brahma atau Bromo dengan melewati Pacira, Ranobawa, Kayu Taji, Kukup, Kasturi, Sagara Dalem, dan Kagenengan. Akhirnya Bujangga Manik pun pergi ke Gunung Kawi. Waduh, gunung terkenal di Kota Malang. Dari Gunung Kawi ia berjalan menuju Gunung Kamput atau Gunung Kelut. Ia mengunjungi Rabut Pasajen dan berlanjut ke Rabut Pala. Ia kemudian melewati daerah yang dikenal dengan Candi Panataran yang ada di Blitar. Waktu itu Candi Panataran adalah salah satu candi termegah, terramai, banyak orang beribadah pada masa era kerajaan Mojopahit. Candi Panataran ini letaknya di Blitar. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa Bujangga Manik pernah datang ke Mojopahit pemirsa. Dari situlah dapat disimpulkan kemungkinan besar Bubat merupakan suatu wilayah dataran rendah yang luas kala itu. Daerah itu menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Mojopahit dan bisa disimpulkan bahwa Prabu Jayapakuan alias Bujangga Manik pernah datang ke Mojopahit. Dilansir dari ayobandung.com dengan judul artikel Misteri Perang Bubat, Bujangga Manik ngalalar ka Bubat atau hendak datang ke Bubat. Ditulis oleh Karguna Purnama Hanya, edisi 7 Oktober 2021. Jika Bujangga Manik sampai pada wilayah spesifik tempat terjadinya perang Bubat, maka ia harusnya menukil beberapa kata terkait peristiwa tersebut. Saat ini penulis akan membahas sebuah peristiwa yang telah tercatat di dalam buku-buku sejarah bahwa terjadi perang Bubat. Jadi perang Bubat ini sudah terkenal sampai hari ini.
Setelah beberapa puluh tahun terjadi perang Bubat. Perang Bubat ini terjadi pada masa Prabu Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada dengan Raja Sundanya Maharaja Prabu Linggabuana. Keturunan Prabu Hayam Wuruk yaitu Raja Brawijaya V atau Kertawijaya, yang kemungkinan dari Prabu Hayam Wuruk ke Kertawijaya ini 5 generasi pemirsa. Waduh, 5 generasi berikutnya ya keturunan Prabu Hayam Wuruk yaitu Prabu Kertawijaya dengan bergelar Brawijaya V, yang konon katanya Prabu terakhir Mojopahit, malah kedatangan Bujangga Manik pemirsa. Beliau juga keturunan dari raja-raja Sunda Pajajaran, keturunan dari Raja Linggabuana. Bahkan beliau kelak dinobatkan menjadi putra mahkota atau raja Pajajaran selanjutnya, tapi beliau menolak pemirsa. Nah, permusuhan itu pun cair pemirsa gara-gara kedatangan Bujangga Manik ke tanah Mojopahit. Bagaimanakah sikap Brawijaya V? Sadatang ka Pacelengan, ngalalar aing ka Bubat, cunduk aing ka Manguntur, kaburuan Majapahit. Itu salah satu kutipan dari tulisan naskah Bujangga Manik yang berbahasa Sunda, yang artinya bahwa Bujangga Manik datang ke Bubat dan sekaligus ke ibu kota Mojopahit. Dari tulisan dan catatan tersebut ya, bahwa di sana disebutkan ada 4 tempat, yaitu Wakul, Pacelengan, Bubat, dan Manguntur, lalu Majapahit. Untuk Wakul dan Pacelengan, 2 tempat itu tidak bereaksi apa-apa pada pikiran penulis. Lain halnya dengan Bubat dan Manguntur Majapahit. Bubat seperti yang diketahui adalah lapangan luas yang disebut-sebut sebagai perang epik antara Sunda dengan Jawa. Waduh. Sementara Manguntur adalah pintu gerbang Majapahit. Yang kita kenal hari ini ada gerbangnya ya. Itu adalah daerah Manguntur pemirsa. Setelah membaca 2 tempat spesifik tersebut, sangat diharapkan bahwa Bujangga Manik menukil peristiwa Pasundan Bubat itu. Kemudian apa yang disampaikan naskah itu setelah Bujangga Manik melewati Bubat lalu masuk ke area pintu gerbang Mojopahit? Apakah kemudian Bujangga Manik menyebut dan menukil barang sedikit saja bahwa dahulu pernah terjadi perang Bubat? Berikut disampaikan setelah Bubat dan Manguntur. Ngalalar ka Dharma Anyar, nakarang ka Kajrama Manaan, tikidulna Karang Jaka, sadatang kapali tahan, samungkur ti Majapahit. Nanjak ka Gunung Pawitra, rabut Gunung Gajah Mungkur, ti kencana alas Kersi, ti kidul Gunung Rajuna. Nah, setelah diamati sampai tuntas naskah tersebut, ternyata luput bahwa Bujangga Manik tidak sepatah kata pun membahas atau menukil peristiwa perang Bubat ketika menulis tentang Bubat pemirsa. Waduh, atau menulis tentang ibu kota Mojopahit. Hal ini sangat mengherankan sebab di beberapa bagian saat Bujangga Manik melewati suatu tempat yang istimewa, ia selalu menyebutkan nama tokoh-tokoh dan juga peristiwanya. Misalkan pada bagian di bawah ini, sacunduk ka Jalan Tunda, sakalala silih wangi. Jadi pada saat tiba di suatu tempat bernama Jalan Tunda, Bujangga Manik memberikan informasi bahwa tempat itu adalah tempat atau monumen peringatan sakakala ya lahirnya Prabu Siliwangi. Kemudian saat Bujangga Manik datang ke sebuah tempat bernama Bukit Patenggeng, lalu apa yang disampaikan adalah bahwa tempat itu pun merupakan sebuah tempat peringatan seorang tokoh bernama Sang Kuryang yang akan membuat danau dengan membendung Citarum, tapi tidak jadi atau tidak jadi dibuat karena kesiangan seperti berikut ini ya. Datang ka Bukit Patenggeng, sasakala Sang Kuryang, masa dek nyitu
Citarum, burung tembei Kasiangan. Nah, begitu pula saat tiba di hulu sebuah sungai yang bernama Cimarinjung, beliau pun menyatakan bahwa tempat itu adalah monumen peringatan atau sasakala seorang tokoh bernama Patanjala yang tidak jadi menjadi raja, seperti berikut ini. Eta hulu Cimanjung, sasakala Patanjala, manten burung ngadeg ratu. Berdasarkan hal itu, maka sebuah keanehan saat Bujangga Manik lewat di Bubat atau di daerah dikenal dengan ibu kota Mojopahit. Kenapa di Bubat tidak menyebutkan sebuah peristiwa bahwa di situ kakek buyutnya Prabu Linggabuana, Raja Sunda, gugur pemirsa. Gugur saat perang dengan Mojopahit. Padahal peristiwa Bubat ini ya dituturkan secara turun-temurun bagi orang-orang Sunda dan mungkin juga Mojopahit. Orang Sunda bilang jangan pergi ke Mojopahit karena terjadi perang Bubat yang membunuh Raja Linggabuana atau Raja Sunda. Waduh. Namun ketika orang Sunda Bujangga Manik datang ke Bubat, kenapa tidak menulis ya dalam tulisannya bahwa di situ ada sasakala perang Bubat? Keanehan saat Bujangga Manik lewat di Bubat, dia tidak menginformasikan sedikitpun tentang peristiwa Bubat. Hal itu membuat para peneliti sejarah terkejut pemirsa. Waduh. Mengerenyit jidat dan bermuara kembali pada sebuah pertanyaan klasik. Apakah Bujangga Manik ini tahu ya bahwa dulu ada terjadi perang Bubat? Atau perang Bubat tidak pernah terjadi, sehingga Bujangga Manik ketika melewati Bubat ya biasa aja, seperti tempat yang tidak ada sasakala atau tempat legendanya atau tempat cerita sejarahnya. Atau jangan-jangan bahwa peristiwa perang Bubat sudah dilupakan antara pihak Sunda dan Jawa pemirsa, atau orang Sunda sudah akur kembali dengan orang Jawa, atau Kerajaan Sunda Pajajaran sudah akur kembali dengan Majapahit. Nah, ada kemungkinan bahwa Bujangga Manik pun tahu bahwa di situ ada peristiwa Bubat, tapi dia tidak menuliskan. Karena kalau menuliskan, waduh, bisa terjadi luka lama kembali terjadi lagi pemirsa. Jadi ketika beliau datang sengaja tidak menuliskan bahwa di Bubat terjadi perang. Karena politik antara Mojopahit dan Sunda pada masa Brawijaya V sudah akur pemirsa, sudah tenang kembali, sudah saling islah ya dalam bahasa sekarang, rekonsiliasi pemirsa. Buktinya ketika berada di Mojopahit, Bujangga Manik tidak dicurigai atau diintimidasi oleh pihak Mojopahit, bahkan dijamu oleh Raja Brawijaya V, bahkan diberi petunjuk ya kemana Bujangga Manik harus bermeditasi, dan bermeditasinya ke tempat-tempat sakral di Mojopahit seperti Gunung Penanggungan dan Gunung Bromo. Waduh, karena sejatinya Gunung Penanggungan, Gunung Bromo dan Semeru adalah tempat ibadah utamanya di Mojopahit. Termasuk Bujangga Manik pun datang ke Candi Panataran di Blitar. Candi ini bukan sekedar candi biasa, tetapi candi tempat ibadahnya Majapahit ya, di mana Candi Panataran ini tempat spiritual utamanya Majapahit. Beliau Bujangga Manik malah datang dan beribadah di Candi Panataran di Blitar. Kalau Bujangga Manik masih meyakini dendam dengan Majapahit, Bujangga Manik pun ogah ya untuk datang ke tempat suci, bahkan ke tempat ibadah atau tempat terjadinya perang Bubat, waduh, di wilayah Mojopahit pemirsa. Begitu juga dengan pihak Majapahit. Kalau Majapahit masih berkonflik, masih dendam dengan orang kerajaan Sunda atau orang-orang Sunda, mungkin ya Bujangga Manik dilarang mengikuti ritual atau ibadah di tempat suci ibadah mereka di Mojopahit, tempat suci utama di Mojopahit.
Jadi inilah bukti bahwa Mojopahit dengan Sunda sudah kembali akur sejak era Bujangga Manik, pemirsa, yaitu abad ke-15. Jadi bagi saudara yang masih dendam antara orang Sunda dan Jawa, atau mungkin ada pemikiran tidak boleh akur, tidak boleh menikah antara orang Sunda dengan Jawa, itu salah besar, pemirsa. Itu hanya mitos hoax ya, mitos yang salah besar. Waduh, padahal leluhur kita sudah damai, pemirsa. Waduh, sudah kembali akur. Buktinya adalah Bujangga Manik dengan Prabu Brawijaya V. Bukti lainnya bahwa Perang Bubat ini adalah kesalahpahaman. Setelah terjadinya Perang Bubat, Prabu Hayam Wuruk memecat Patih Gajah Mada, pemirsa. Patih Gajah Mada hilang dalam sejarah. Konon katanya Patih Gajah Mada ya menyerahkan jabatan patihnya lalu menyingkir ke suatu tempat untuk bersemedi, untuk menebus dosa. Itu artinya bahwa Perang Bubat memang terjadi dan itu hanya kesalahpahaman. Bagi saudara yang penasaran seperti apakah kesalahpahaman Perang Bubat, memang sudah bahas ya di edisi Perjalanan Dewata. Ya tonton aja, atau mungkin saudara nonton di channel yang lain, atau insya Allah memang akan membahas kembali tentang Perang Bubat. Jadi Perang Bubat ini perang insiden yang tidak disengaja, pemirsa. Waduh, atau mungkin sesuatu yang tidak diinginkan ya, baik itu pihak Majapahit maupun pihak Sunda.